Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setelah Sioyan mendekat, ia lalu membalikan telapak tangannya, kemudian botol giok berisi King Xuan Tianbu terbang ke tangan klon dewa asli. Darah yang keluar tersebut nampaknya hampir mencapai batasnya saat ini, namun kecepatan menyeret bintang sampah juga sangat lambat. Ia seperti meletakkan rantai besi di tubuhnya, dan klon dari dewa asli terbang di dekat bintang sampah. King Xuan Tianbu dilemparkan ke dalam mulutnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuh fisik klon dewa asli diselimuti oleh perasaan dingin. Ki dan darah yang terkuras tidak terisi secara instan, namun pulih dengan lambat, yang memang membuat fisik tubuh lebih kuat. Ini bukan tentang kehabisan darah, namun ini adalah pemulihan setelah semua kekuatan energi dan darah habis, dan ini adalah kunci pertumbuhan fisik. Saat ini, Sioyan sendiri berdiri di samping klon dewa asli. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia berada di benua Doki. Itu seperti perasaan Yaolao saat dia menggunakan bubuk Lianqi untuk meningkatkan kekuatan Sioyan. Ingatan ini langsung membangkitkan inspirasi Sioyan karena memurnikannya menjadi ramuan sedikit lebih rumit. Tetapi jika ia dapat menyempurnakannya untuk penggunaan luar, jika digunakan untuk merendam badan, efeknya mungkin 2 kali lipat, hasilnya dengan setengah usaha. Lalu Sioyan mengangkat tangannya, dan sebuah lubang besar muncul di bintang sampah itu, kemudian lubang besar itu diisi dengan air dari sisa bintang tersebut. Nampak nyala api menyapu, lalu bahan obat dimurnikan secara instan, dan kemudian jatuh ke dalam gua dan kolam besar. Karena bahan obat terus disempurnakan dan diintegrasikan, aroma obat yang meresap ke dalam air semakin kuat. Nampaknya, itu telah diencerkan dengan air, dengan cara ini penyerapannya akan lebih lembut. Pil King Xuan Butian diminum bersamaan, dan kecepatan perkembangan klon dewa asli harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, kolam mandi obat yang disiapkan dengan hati-hati oleh Sioyan muncul. Terlihat klon dari dewa asli sedang duduk bersila di dalamnya, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan redup. Setelah melakukan semua ini, Sioyan pun mengangguk puas. Sangat penting bagi klon dewa asli untuk menjadi lebih kuat, dan hal ini membuat Sioyan tidak mampu menerobos dalam waktu singkat. Tentu itu dapat membantunya. Bahkan setelah ia menerobos keabadian Tuhan, kekuatan tempur klon dewa asli juga sangat penting dan keberadaannya yang sangat diperlukan. Keluarlah kali ini, karena selain mengirimkan ramuan ke klon dewa asli, Sioyan juga lebih suka melihatnya. Namun bisakah klon jangkrik emas ini digunakan? Sioyan pun berpikir dalam benaknya. Nampak, ada sesosok terpisah dari bayangannya, ada 6 sayap panjang, namun ke-6 sayapnya hampir transparan, bahkan tidak terlihat, dan sulit untuk melihat dengan jelas. Ia bisa melahap orang lain untuk mendapatkan kemampuannya. Namun bagaimana dengan kekuatan tempurnya sendiri? Mungkinkah itu juga diperoleh melalui melahap? Sioyan pun mencubit dagunya. Melihat sosok aneh di hadapannya ini, tentu yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran. Tampaknya, tampilan klon Jin Chan bisa diubah menjadi tampilan normal. Kemudian sambil berpikir, Sioyan melangkah maju, lalu klon Jin Chan bergabung ke dalam bayangannya lagi dan berubah menjadi Kang Hong dan meninggalkan Westar di suatu tempat di kehampaan Dongyun. Bintang ini bukanlah bintang yang tidak berguna jika dilihat dari ukurannya. Bahkan seperti super bintang, lalu itu dapat menampung ribuan makhluk dan masuk ke dalamnya. Kini terlihat kota-kota besar berdiri di antara mereka, tapi yang aneh adalah semua kota ini kosong, tidak ada sosok yang terlihat. Seharusnya ada binatang gunung di hutan, ada ikan dan udang di sungai, setidaknya bintang ini harusnya penuh dengan kehidupan. Dan harusnya ada banyak kota dan makhluk yang bisa menampungnya. Namun yang aneh adalah tidak ada orang di kota-kota tersebut, yang ada hanya keheningan mengerikan. Tapi di lautan bintang ini memiliki sebuah pulau, ada bercak gelap di sana, dan jika melihat lebih dekat, baru saat itulah akan menyadari bahwa mereka semua penuh dengan orang, ada tangisan kesakitan, anak menangis siap mengisi seluruh pulau.
Luas pulau ini tidaklah kecil, itu dapat menampung setidaknya puluhan juta orang. Namun saat ini, pulau tersebut terlihat sangat ramai. Hampir ada orang di mana-mana, semua orang terlihat kuning dan kurus seperti orang kelaparan. Mereka yang sudah bertahan lama akhirnya mati dan itu busuk, bahkan tulangnya benar-benar busuk, tapi tidak ada yang bisa mendengar rasa sakit mereka. Ini seperti anak terlantar yang ditinggalkan oleh Tuhan. Di manakah praktisi di bintang ini? Kemana mereka pergi? Lalu ada suara, "Mengapa kamu tidak menyelamatkan kami? Selamatkan kami di mana Tuhanku?" Nampaknya di pulau itu tidak ada makanan. Sejatinya manusia perlu makan, lalu karena tidak ada makanan di mana-mana, maka kanibalisme sudah muncul. Pulau itu dikelilingi oleh ribuan mil lautan. Jika seseorang mencoba pergi, tetapi baru saja melangkah ke laut, itu akan meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Mulai sekarang tidak ada yang berani melarikan diri, kecuali bagi orang-orang yang menjadi gila, dan pada akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan memilih bunuh diri dengan terjun ke laut. Namun yang pertama menderita adalah anak-anak yang baru lahir. Begitu seseorang menjadi lapar, maka setelah kehilangan akal, itu akan menjadi pilihan terakhir untuk bertahan dari kelaparan. Keinginan untuk bertahan hidup jauh di lubuk hati merekalah yang mendorong mereka menjadi kanibal, meminum dan memakan manusia. Namun, adegan ini tidak ada yang melihat. Sebaliknya, sebenarnya pulau ini ada banyak angka yang sedang menyelidikinya. Berapa banyak jiwa tak berdosa yang telah diciptakan? Setidaknya sebanyak 100.000. Namun banyak jiwa yang dirugikan dan mempunyai cukup kebencian. Namun mereka diciptakan hanya untuk saling melahap, dan hanya dengan cara ini kita dapat memupuk cukup banyak jiwa kebencian. Tetapi yang belum diketahui oleh manusia di pulau itu adalah sebenarnya kematian bukanlah akhir mereka. Karena setelah mengalami penyiksaan yang kejam ini, kematian terakhir artinya jiwa mereka akan dipenjara lagi. Mereka yang memiliki kebencian yang cukup akan melahap yang lemah. Ini adalah kasus kanibalisme. Semuanya dilakukan oleh yang berkuasa, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi korban dari pihak yang kuat dalam mengejar kekuasaan. Nampaknya 100.000 saja tidak cukup, mungkin akan ada ratusan juta orang lagi. Kenapa hanya ada 100.000 jiwa tak berdosa? Atau karena rasa sakitnya saja yang tidak cukup? Atau memang sengaja memberi mereka sedikit kegembiraan? Intinya adalah bertarung satu sama lain menciptakan lebih banyak musuh. Namun orang yang melakukan semua ini bukan berasal dari Taiksu. Sayangnya, mereka semua adalah orang kuat dari bintang ini. Dan yang mengatur semua ini, dia adalah orang terkuat di bintang ini. Dia kaisar abadi langkah kelima. Namun dia mengenakan baju besi sehitam tinta, dan armor ini adalah Void God Armor dari Taiksu. Tidak diketahui apakah dia melakukannya untuk bertahan hidup, atau untuk kekuatan untuk tujuan Taiksu. Dia memilih untuk membunuh semua manusia di planet asalnya sebagai harga. Jika dilihat dari banyaknya tulang yang ada di pulau itu, tidak tahu pasti berapa banyak orang yang dikirim secara berkelompok, dan menghabiskan semua manusia di planet itu. Nampak ada aura kematian yang kuat, namun bintang ini jelas belum dijarah. Seharusnya memang tidak, karena itu berada di dalam lautan hampa. Kemudian saat ini, Xiuyan bergerak maju dengan tubuhnya. Kompas dan tabutnya terlalu mencolok, lalu tubuhnya ditambahkan efek batu giok yang tersembunyi, dan itu hampir mampu menyembunyikannya di lautan kehampaan. Akhirnya tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya saat melewati bintang besar ini. Lalu sosok Xiuyan tiba-tiba terhenti, dan setelah sedikit mengernyit, ia berbalik, berubah menjadi pelangi dan langsung menuju bintang ini. Dia ingin melihat, apakah sebenarnya itu? Lalu dia membiarkan energi kematian bintang ini meresap ke dalam kehampaan.